Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah pertemuan terakhir untuk mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi, di mana hari ini kita akan membahas tentang metode perencanaan dan pelaksanaan konkrit slab. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita persilakan kepada Pak Roni untuk memaparkan materi kuliahnya. Ya, Bu Yuli, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Bu Yuli sudah menyampaikan ini pertemuan untuk semester ini ya, yang terakhir, yaitu pertemuan ke-15 ya, ke-15. Saya ambil satu tema mengenai plat beton. Jadi struktur plat beton, kita akan melihat di sini bukan hanya metode pelaksanaan, saya juga menyinggung juga masalah metode perencanaan. Jadi kenapa ya saya tertarik mengambil masalah plat lantai ini? Ya, karena sampai saat ini bagi engineer struktur, engineer sipil itu masih masih susah ya melaksanakan di lapangan, yaitu susunan pembesian plat lantai yang benar. Ya, jadi masih selalu terjadi kesalahan pemasangan tulangan di lapangan. Ini kemungkinan, kalau saya menilai, adalah akibat tidak kurang pahamnya ya terhadap filosofi perencanaannya. Jadi di sini ada tulangan arah X, arah Y, yang bentang panjang arah Y, yang bentang pendeknya arah X. Ada tulangan tumpuan, ya tumpuan X, kemudian tumpuan Y, lapangan X, lapangan Y. Kayaknya pemahaman terhadap filosofi perancangan itu ya masih banyak yang kurang paham, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi kekeliruan. Ya, sehingga kita sih nggak usah jauh-jauh ya. Nggak usah jauh-jauh, kita lihat di gambar ini aja, yang foto yang saya kutip. Nah, ini tulangan ini jadi di lapangan jadi 3 lapis ini. Ini ada 1 lapis, ini ada 2 lapis lagi. Jadi inilah dalam praktiknya sering dilakukan. Mungkin faktor lain karena kesulitan pelaksanaan pekerjaan. Kalau disusun sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan arah bidang momen yang bekerja, itu si tukang di lapangan kayaknya dia kesulitan. Jadi di mana dia tarik besi, di situ dia timpa-timpakan, kemudian dia tekuk ya, bentuk ini. Ini ada yang memberi nama kromo ya, atau termol, macam-macam namanya nih ya. Sehingga kesulitan. Jadi di mana bisa dia tekuk, sehingga tidak sesuai dengan kaidah perencanaan yang ada. Nah, untuk bisa dapat metode pelaksanaan yang benar, kayaknya ya kita perlu mengkaji kembali ya, filosofi perencanaannya itu. Maka walaupun ini sudah dipelajari ya masalah plat, saya ingin bukan membahas masalah analisisnya kali ini, tapi saya memberikan gambaran filosofi perencanaannya, sehingga nanti tulangan yang diperoleh bisa ditempatkan, dilaksanakan di lapangan dengan tepat dan benar. Jadi kita lihat ya, ketika menganalisis, ya ini ada perhitungan beban, ya ada beban mati, beban hidup di sini, ya. Kemudian menentukan momen, ya, momen MTX, MTY, momen MLX, MLY, jadi momen tumpuan arah X, momen tumpuan arah Y, momen lapangan arah X, momen lapangan arah Y. Nah, ini
sangat menentukan ya posisi pembesiannya yang ini. Jadi pertama kita harus menyesuaikan pembesian dengan bidang momen yang akan dihitung. Jadi ini menentukan momennya. Mungkin sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, kita lihat di gambar sebelah kiri bawah. Ya, ini ada LX, LY itu bentang yang panjang. Jadi diberi nama Y itu selalu bentang yang panjang. Sedangkan yang bentang yang pendek diberi nama X. Ya. Di arah Y ada bidang momen. Ya. Di arah X juga ada bidang momen. Di sini yang horizontal, bidang momen horizontal ini bidang momen arah Y. Kemudian bidang momen yang kelihatan di gambar ini vertikal, itu adalah bidang momen arah X. Kita lihat sini, ya, yang horizontal kita lihat dulu, yang momen arah Y. Ada tumpuan Y diberi simbol dengan MTY, ya. Jadi kiri kanan ada tumpuan. Jadi pelat ini dikelilingi oleh balok, ya. Kemudian lapangan Y, ini lapangannya, ya, diberi nama MLY. Itu momen lapangan Y. Begitu juga dengan yang vertikal, bidang momen vertikal ini yang kita beri nama bidang momen arah X karena bentangnya pendek, ini LX ya. Nah, LX juga di bentang X juga ada momen tumpuan arah X yang diberi nama MTX, kemudian momen lapangan arah X yang diberi nama MLX. Nah, ini nanti pembesian mesti disesuaikan dengan bidang momen yang terjadi. Ya. Kita lihat berikutnya, ya. Menentukan dimensi plat lantai dan menentukan bentang batas tebal plat lantai. Jadi sebelum kita menganalisis untuk menghitung tulangannya, ya kalau tadi momen MTX, MTY, MLX, MLY, tulangannya adalah ATX, ATY, LX, LY. Jadi tulangannya diberi simbol dengan A. Nah, harus ditentukan terlebih dahulu tebal plat lantai. Ya, jadi formulanya sudah ada, di SNI ada, ACI juga ada, menentukan tebal plat lantai. Kemudian perhitungan tulangan plat. Ya, dihitung dan dicek. Ya, setelah dihitung momen dan tulangannya, ya, hitung momen, kemudian hitung tulangan, kemudian dicek apakah momen nominal MN itu lebih besar daripada MU. Nah, kalau sudah lebih besar, yes, oke. Jadi sudah tulangan yang kita hitung sudah terpenuhi dan kita dapat menggambarkan penulangan plat lantai. Tetapi apabila tidak terpenuhi, kita akan kembali ya ke atas. Dari flowchart ini kita kembali ke atas ya, menentukan plat lantai dan penulangan. Ya, apakah penulangannya kita tambah atau dimensi plat lantai yang kita tambah. Ya, kita proses lagi sampai oke, ya. Kalau tidak oke, balik lagi sampai dia oke, baru dikatakan sudah memenuhi persyaratan dan kita sudah bisa menggambarkan gambar penulangan plat lantai. Ya. Dan kita lihat gambar sebelah kanan, ya. Sebelah kanan ini ada plat lantai, ya, yang tingginya adalah H, ya, ini tinggi H. Kemudian ini ada selimut betonnya bisa 2 sentian. Di sini selimut penutup beton, ya. Kemudian ini jarak minimum tulangan. Ini ada syarat-syaratnya sudah ada semua. Di sini saya ingin memberitahu bahwa di kode tulangan ini ada kode segitiga 1 buah, ya. Kemudian 1 garis. Ini adalah kode lapisan paling luar, ya. Baik dia di atas maupun di bawah. Nah, kemudian ini lapisan kedua. Ya, lapisan kedua ada tanda garis miring 2. Kalau paling atas, ya, ini lapisan pertama, ini lapisan kedua. Kemudian yang arah ke atas segitiganya berarti tulangan bawah. Berarti ini paling bawah. Ya, paling bawah yang 1 garis, yang 2 garis itu di atas
tulangan yang satu garis. Ini yang lapisan kedua. Nah, inilah kode tulangan ya yang harus kita beri kode pada gambar penulangan pelak lantai itu supaya dalam pelaksanaan di lapangan tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan. Nampak di sini ya. Ini yang tekuk pertama, gambar sebelah kiri dulu kita lihat ya. Kita lihat ini yang tekuk ini. Ya. Yang di atas itu tulangan tumpuan, sedangkan setelah dia tekuk ke bawah itu tulangan lapangan. Jadi tulangan lapangan yang arah X dan arah Y ya, ini dua arah. Ini di lapangan sudah kelihatan, ini pembesiannya susunan sudah benar ya, sudah benar. Kenapa? Karena di lapangan itu hanya terjadi 2 lapis ya. Jadi bukan seperti gambar awal itu sampai 3 lapis. Saya tunjukkan gambar awal ini. Ini ada tulangan di sini ya. Kemudian tulangan ini sampai 3 lapis. Itu pelaksanaan yang keliru. Jadi yang benar seperti ini. Ya walaupun ini masih belum selesai ya, masih ada tulangan tumpuannya lagi. Ya ini masih dalam pelaksanaan, belum terikat semua. Ya. Gambar ilustrasinya nampak di sebelah kanan. Di sebelah kanan bawah juga ini. Nah, ini juga nantinya akan menjadi 2 lapis di lapangan. Ya, sebelah kanan bawah, sedangkan sebelah kanan atas itu nampak tulangan hasil hitungan. Ya. Jadi ini juga akan 2 lapis. Coba saya lihat titik-titik ini adalah lapangan. Ini biasa 1/4 sampai 1/5 bentang. Ya. Ini 1/5 sampai 1/4 bentang dari as balok, dari as baloknya. Jadi nampak tulangan tumpuan, tulangan lapangan. Jadi di lapangan tetap 2 lapis. Ya. Nah, supaya dapat gambaran, karena memang pelaksanaan pembesian pelak lantai ini cukup rumit. Ya. Saya ambil suatu video, ya. Dan saya beri judul di sini videonya, apakah sudah benar? Ya, kita saksikan video ini, kita lihat apakah pembesiannya sudah benar yang dilaksanakan. Apakah ini masih ada terjadi kekeliruan yang seperti saya sampaikan di awal, sering ada kekeliruan dalam pelaksanaan pembesian pelak lantai. So, kita lihat ini, ya. Nah, kalau yang ini, nampak di sebelah, di dalam videonya, ini pembesiannya dibuat 2 lapis. Ya, 2 lapis. Tapi 2 lapisnya, yang terjadi kesalahan pada pembesian 2 lapis itu sering, ya, jarak tulangan atas tidak boleh digabung dengan jarak tulangan bawah, karena itu fungsi pembesiannya sudah beda. Ya, kalau di tumpuan, yang tulangan atas ini itu tulangan tumpuan, sedangkan yang bawah, ya, yang bawah itu hanya tulangan tekan, bukan tulangan tarik. Tulangan tekan kan letaknya di bawah dan tidak berperan untuk membantu si tulangan tarik. Jadi kesalahan yang kita jumpai, yang sering dijumpai, saya sering jumpai di Kota Pekanbaru ini, ya, mungkin lebih dari 50% kesalahan pelaksanaan. Dia kalau tulangan itu katakanlah ya D10 jarak 150, dipasangnya jarak 300 ya, 30 cm, sehingga kalau dia gabung dengan tulangan di bawah jadinya jarak 150. Itu kesalahan fatal ya, kesalahan fatal. Nah, seperti ini dianggap selesai, di lapangannya memang ketemu ya di sini. Ini harusnya ditambah lagi ya, kalau benar dia tambah lagi, tapi tidak boleh ya, bahwa jarak adalah tulangan bawah yang saya tunjuk dengan ini sama dengan tulangan atas. Ya, itu tidak boleh karena tidak berperan, yang tulangan bawah ini tidak akan membantu tulangan atas. Karena tulangan atas tidak dibantu, di atasnya di tumpuan terjadi kekurangan tulangan tarik. Ya, itu sangat membahayakan bagi si slab atau pelak lantai itu sendiri. Ya, itu sering terjadi. Itu apakah karena ketidaktahuan atau karena
kesengajaan, ya nampaknya udah jaraknya sudah selesai untuk efisiensi, ya. Jadi di video ini bisa jadi ini belum dipasang, ya. Bisa jadi ini sudah benar, tulangan tumpuannya belum ditambah, bisa jadi dibiarkan aja, ya. Bisa jadi. Jadi saya tidak mengkomentari bahwa ini benar atau salah, ya. Tapi kalau seandainya dia mengatakan bahwa jarak tulangan bawah bisa dengan tulang atas, itulah yang disebut jarak, itu jelas saya mengatakan salah, ya. Karena tulangan atas tidak ada sama sekali hubungannya dengan tulangan yang di bawahnya. Jadi itu yang mau saya jelaskan dalam video ini. Ini video ini cukup panjang, ya. Coba saya tarik lagi, ya. Cukup panjang ini, ya. Nah, kita coba lihat apakah ada mereka tambah lagi, ya. Kita percepat lagi videonya, ya. Ya, di tulang atas ini tulang bawah. Jarak tulang atas dan tulang atas cukup jauh. Ya. Kita lihat lagi cara membuat kromonya di pelaksanaan di lapangan. Nah ini kalau seandainya ya si tukang ingin memasang sesuai dengan bidang momen yang ada, dia akan timbul kesulitan di situ. Nah ini nampak ini ya. Nampak kalau dia sudah 2 lapis itu sudah benar. Tapi kalau kita lihat di sini ya ini oke ya, ini sama-sama di atas ya. Kayaknya ini di bawah nih. Ya, ini di bawah, ini di atas ini. Jadi udah terjadi 3 lapis ini. Ya. Ya, kan dia akan sulit memasukkan ke bawah. Harusnya tulangan yang dia buat kromo itu masuk ke bawah besi yang berlawanan arah ini. Ya, jadi karena kesulitan ya udah dia timpa aja, dia tekuk gitu. Ya. Sehingga terjadilah ya di lapangan ini menjadi tiga lapis. Nah, mungkin ya faktor lain bukan karena ketidakpahaman daripada engineer di lapangan, tetapi kalau tidak diawasi sudah terlanjur dikerjakan tukang seperti ini. Ya kenapa? Nah, itu tentu tukang dalam pelaksanaan ini mungkin di samping pengetahuan mengenai bidang momennya tidak ada, tapi mereka juga akan memilih bagaimana mirip ya seperti gambar kerja. Kemudian mereka akan mencari pelaksanaan pekerjaan yang mudah. Ya, bagaimana bisa mudah? Tapi di sini paling tidak saya bisa memperlihatkan kepada mahasiswa cara membuat kromonya itu. Ya, jadi dia tidak tekuk tidak di pabrikasi di bawah baru angkat ke atas, langsung ya. Langsung dia tekuk kromonya di job site. Jadi kelihatannya cepat dan mudah. Ya, cepat dan mudah pelaksanaannya. Ya. Ya, maka itu saya memberi judul di sini, apakah sudah benar ya metode pelaksanaannya. Ya, ini ada nampak stek sambungan ya. Sambungan lewatannya juga nampak. Ya, saya kira video ini cukup ya, cukup. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, pelat lantai ini ada yang dikatakan pelat lantai satu arah dan 2 arah. Mungkin saya akan mulai dari sini sehingga bisa lebih mudah dipahami nanti mengenai susunannya, ya susunan pembesian daripada pelat lantai. Jadi kalau pelat lantai itu satu arah, ya, atau sebelumnya kita cek dulu lah ya, kita periksa dulu, apakah pelat lantai ini termasuk satu arah atau 2 arah. Jadi nampak di denah, ya, LY-nya 7,2 meter atau 720 cm, sedangkan bentang pendeknya 240 cm. Pertanyaannya ini apakah termasuk plat satu arah atau 2 arah,
ya, plat satu arah yang disebut dengan one way slab, kemudian plat dua arah yang disebut dengan two way slab. Jadi ini one way slab atau two way slab. Untuk menentukan apakah dia one way slab atau two way slab, langkah pertama adalah ya menentukan syarat-syarat batas dan bentang plat lantai. Jadi perbandingan nilai bentang panjang dengan bentang pendek disebut dengan beta. Jadi beta LY per LX. LY-nya adalah 7.200, ini dalam mili, sedangkan digambar dalam sentimeter 720, ya, 7.200 mili per 2.400 mili sama dengan 3. Nah, di sini ada persyaratan, kalau melebihi 2 disebut one way slab. Jadi kalau kecil dari 2 baru itu plat dua arah atau two way slab. Contoh gambar one way slab nampak di sini, ini satu arah. Jadi ini kalau sudah ini suatu gambar ya yang one way slab, tumpuannya hanya 2 ya. Tumpuan hanya 2 itu sudah jelas disebut plat satu arah. Tetapi yang tumpuannya 4 pun apabila LY banding LX melebihi 2, itu juga disebut one way slab. Misalkan ini sudah melebihi 2, ini lebih panjang ya. Jadi sudah 2 kali lebih panjang pada bentang pendek, meskipun diberi balok anak di ujungnya, 4 sisi terjepit, ya, plat terjepit 4 sisi, tetap plat itu disebut one way slab. Ya, bukan two way slab. Nah, kemudian kita lihat gambar two way slab. Two way slab adalah atau plat dua arah adalah betanya kurang dari 2, ya. Ini sama atau kurang dari 2. Nah, kalau 1 meter kali kalau 4 meter kali 4 meter, 4/4 sama dengan 1 itu jelas adalah plat dua arah. Jadi artinya tulangan yang berperan sebagai tulangan tarik itu dua arah, ya, arah X dan arah Y sama-sama berperan karena bidang momennya sama-sama mempunyai bidang momen yang cukup signifikan. Sedangkan di one way slab, bidang momennya sangat dominan adalah yang arah X. Ya, arah X. Yang arah Y itu bidang momennya sangat kecil, ya, sangat kecil kalau sudah melebihi 2. Dia kan kecil, maka itu bisa kita desain sesuai dengan momen arah Y, ya, atau cukup ya kita beri tulangan bagi aja karena momennya tidak begitu berpengaruh terhadap ya desain yang ada karena saking kecil. Jadi ini bisa tulangan pokok dan ini tulangan bagi yang arah Y-nya. Nah, itu kalau dia sudah merupakan one way slab. Apalagi murni 2 peletakan, ini murni menjadi tulangan bagi. Nah, ini sedikit saya ulang lagi, ya. Saya tampilkan untuk menentukan tebal plat lantai. Ya, salah satu contoh saya ambil dari SNI 032847 2002 pasal 13.3.6. Jadi kalau ada SNI kodenya 2847 itu sudah SNI yang baru ya, 2002, 2013, terakhir sudah 2019. Mekanisme menentukan plat lantai itu lebih kurang sama gitu. Jadi ini kebetulan ada contoh kasus ini saya ambil lah yang 2002 ya, kebetulan ada. Jadi penyajiannya apanya yang di SNI itu sih hampir sama. Nah, untuk menentukan tebal plat lantai, kita harus tentukan dulu alfanya, ya. Tadi kalau beta adalah bentang panjang dibagi dengan bentang pendek, ini alfa. Jadi apa itu alfa? Ya, alfa adalah modulus elastisnya E dikali I yang balok, ya. Ya, ini E balok, I balok, ya. Kemudian dibagi dengan E plat dan I plat. Nah, seandainya ini ada dimensi balok salah satu sisi yang di balok B1, dimensi balok B1 itu 400 kali 700, B-nya 400, tinggi balok 700, panjangnya yang sisi yang pendek 2400 itu, tebal plat lantai 120 cm. Nah, maka ini adalah E-nya. Jadi E adalah
formula adalah 4.700 dikali dengan akar FC aksen, ya. FC aksen atau FC prime di soal ditentukan 30 MPa. Jadi 4.700 dikali dengan 30 MPa ini adalah modulus elastisnya, ini E-nya. Kemudian ini momen inersia daripada balok, ya. 1/12 B kali H-nya pangkat 3. Kemudian yang di bawahnya adalah plat. Ini E plat dengan E balok sama karena mutu betonnya sama. Ya, seandainya kalau mutu betonnya berbeda, dia akan berbeda. Ini sama. Ini adalah I plat 1/12 kali bentangnya 2.400. Jadi seluruh bentang pendek itu adalah B-nya, sedangkan H-nya adalah 120 cm. Ini pangkat 3. Maka alfa B1 didapat 33,082. Kemudian di sisi balok anak, jadi kalau baloknya tidak sama besar, kalau sama besar ya keempat sisinya 33,082, keempat sisinya. Tetapi kalau ada balok anak, ya ini kalau bentang sama ya, bentang sama, balok sama. Tapi kalau bentang berbeda, dia akan berbeda. Yang sisi balok anak di bentang 7.200 bentangnya. Balok anaknya cukup besar, 400-600, tebal plat lantai 120. Ya dengan cara yang sama, diperoleh bahwa alfa balok anak, tadi alfa balok induk, ini alfa balok anak, ya dengan formula sama, E balok, I balok, dibagi E plat dan I plat, ya ini dia, ini E balok, kemudian I balok 1/12, 400 kali 600 pangkat 3, E plat sama dengan E balok 4.700 kali akar FC prime-nya, kemudian 1/12, ini bentangnya 7.200, tebalnya tetap sama 120, sehingga diperoleh 6,94 ya. Dengan cara yang sama kita akan mendapat ya alfa untuk keempat sisi. Ya kalau sama kita tinggal kalikan 2, kalau tidak sama bisa 4-4-nya kita rata-ratakan ya. Jadi cara menghitungnya kita akan menghitung alfa M, di mana alfa M itu adalah rata-rata daripada alfa. Nah, tadi bila dihitung ada alfa B1, B2. Ini B1, B2-nya ada 2 sisi, maka itu B2 tambah B2 tambah BA. Ya, yang balok anak tadi. Ini dijumlahkan tadi alfanya, dibagi dengan 4 sehingga didapat rata-ratanya 20,01. Jadi alfa BM didapat 20,01. Berdasarkan peraturan SNI 032847 2002 pasal 1153 ya 5.3 mengatur tebal plat lantai minimum dengan balok yang menghubungkan tumpuan pada semua sisinya tidak boleh kurang dari H minimum. Jadi kita akan menentukan H minimumnya berapa ya. Dari setelah kita menentukan H minimum baru kita dapat menentukan merencanakan tebal plat lantai. Jadi di mana tebal minimum plat lantai dengan alfa M tadi, ya alfa rata-rata lebih besar daripada 2 formulanya yang ini, ya yang di sebelah kanan. Jadi kalau alfa M lebih besar pada 2, tadi 20,01 berarti lebih besar daripada 2. Kita gunakan formula menentukan H minimumnya. Jadi ini di SNI diambil ya, H adalah ini bentang panjang LN-nya ya dikali 0,8 ini ada plus FY mutu baja ya, mutu baja tulangan dibagi 1.900. Kemudian pernya besar per 36 plus 9 beta. Beta yang tadi ya, yang 3 tadi ya, beta yang 3 tadi. Kemudian kita isi. Di sini LN-nya 7.200 yang bentang panjang, 0,8, FY-nya 250, ini mutu baja sudah diketahui, ya mutu baja tulangan, ini per 1.500, ini ada baginya 36, ini formula, tambah 9 kali beta, beta 3, diperoleh 109,71 mm. Ya, jadi diambil 120 mm. Ini diambil. Berarti minimumnya 109 atau 110 mm itu minimumnya.
Tadi karena dalam analisis ya alfa M-nya lebih dari 2. Pertanyaannya, kalau alfa M-nya bukan lebih dari 2, maka ini salah satu formula untuk di SNI yang sama. Untuk alfa M lebih besar sama dengan 0,2, lebih kecil sama dengan 2. Ini lebih kecil pada 2. Formulanya ya yang ini. Ya, tentu beda ya formulanya. Jadi yang atas ini sama, di sini 9 beta, di sini bedanya adalah 5 beta dalam kurung alfa M kurang 0,2. Jadi di SNI ya ada formula untuk alfa M lebih besar pada 2. Kemudian alfa M di antara 0,2 sampai 2, dan ada alfa M lebih kecil 0,2. Nanti dicari aja, itu formulanya berbeda. Jadi tentukan aja H minimumnya. Ya, ini juga dihitung juga H minimum, tetapi apabila alfa M-nya lebih kecil daripada 2. Nah, kemudian dihitung, ya. Ini dihitung, ini dia, menghitung. Kita hitung dulu, boleh. Kita hitung di sini dulu, sebagai gambar yang tadi. Jadi ini dikumpulin dalam tabel, menghitung pelak lantai. Ini beban QD, beban matinya. Ini QL, beban hidupnya. Ini Q ultimate-nya. Ya, kemudian ini LX, bentang pendek. Ini bentang panjang. Jadi ini bukan soal yang tadi ya, bukan yang bentang 240 dengan 720. Ini saya ambil salah satu yang bentangnya adalah ya 3 meter dengan 4,5 meter ya. Di mana LY per LX-nya bukan 3 lagi ya. Di sini adalah 1,5. Ini hanya contoh perhitungan untuk menyusun. Jadi dalam menghitung pembersihan pelak lantai, ini bisa susun dalam tabel untuk mempermudah, ya. Nah, kemudian di sini ada CTX ya. Ini adalah suatu koefisien tergantung LY per LX. Ini dapat dilihat di tabel. Tabelnya di mana? Ya, di tabelnya asal mulanya dari PBI 71 sampai sekarang dia di beberapa buku yang katanya berdasarkan SNI juga mengambil tabel yang di PBI. Jadi kayaknya SNI tidak mengeluarkan lagi tabel baru ya. Masih tabel itu juga untuk mendapatkan nilai CTX. Jadi CTX berdasarkan LY per LX dan tergantung dia adalah jepit penuh, jepit elastis ya. Itu berbeda-beda ya. Jadi posisinya berbeda-beda ini. Nah, kalau dia sama-sama lihat di tabel, apakah asumsinya jepit penuh atau jepit elastis? Mengapa jepit penuh, mengapa jepit elastis? Ya, itu adalah tergantung perbandingan tebal plat terhadap balok. Kalau baloknya sangat besar, tidak dimungkinkan adanya rotasi di sana, itu jepit penuh. Tapi kalau balok tempat pelat itu duduk, ya, adalah baloknya kecil, memungkinkan terjadi rotasi, itu bisa kita asumsikan jepit elastis. Nah, kemudian menghitung momennya, ya, momen ultimate-nya. Nah, ini yang dihitung MTX ya, ultimate dalam kilogram per meter. Ini hasilnya. Kemudian rho minimum menentukan rho-nya, ya. Itu koefisien tulangan yang disebut dengan rho. Di sini rho-nya didapat 0,00285. Ya, sedangkan rho minimumnya 0,00225, di mana rho perlu lebih besar pada rho minimum, maka dipakai rho perlu. Jadi dihitung AS-nya, ya, tulangan perlu, AS perlu atau luas tulangan perlu. Ini saya berikan salah satu contoh yang di atas ini, ya, adalah rho perlu dikalikan dengan lebarnya diambil 1 meter. Pelak lantai. Jadi dalam menghitung tulang pelak lantai dia 1 meter, kemudian dikali dengan tinggi efektif atau D-nya. D-nya adalah H dikurangi selimut beton. Jadi ini H-nya adalah 12 dikurangi 2,5, maka D di sini diambil 9,5.
Nah, inilah dia mengasumsikan D-nya 9,5, setelah dikalikan didapat 2,7075. Ini dia AS perlunya 2,7. Ya, dengan cara yang sama diperoleh ya perhitungan lainnya sesuai dengan tabel ini. Ya, kemudian misalkan ini dari perhitungan tadi, ya, LY yang 720 dengan 240 diperoleh momen seperti ini dalam tabel. Ini setelah dihitung ya berdasarkan tabel tadi diperoleh MLX-nya 3,49 kN, MLY-nya 0,745, MTX minus, ini minus itu tandanya tumpuan ya. Karena tidak ada momen yang kecil dari 0. Itu hanya berbeda tanda saja. Ya. Jadi besarnya adalah 4,417, sedangkan MTY adalah minus 2,609. Nah, kita lihat pemasangan tulangannya ya, pemasangan tulangannya. Saya mulai dari yang paling atas dulu. Katakan MLX ya, yang arah X itu selalu lebih besar. Ini momennya lebih besar. Ya, coba lihat MLX 3,49, MTX 4,417, yang arah Y-nya di sini lebih kecil. Ya, saya ralat tidak selalu ya lebih besar daripada lapangan, ya, tapi X selalu lebih besar pada Y, ya. Jadi MTX itu selalu besar pada MTY, MLX ya. MLX 3,49, MLY 0,745, MTX 4,417, MTY 2,608. Jadi momen arah X selalu lebih besar dibandingkan momen arah Y. Itu catatannya. Sehingga tulangan yang diperoleh, yang arah X pun pemakaian tulangannya lebih banyak. Ya, lebih luas dibandingkan arah Y. Jadi misalkan dari 3,49 diperoleh tulangan diameter 10 jarak 150. Ini yang arah X. Ini bentang pendek yang vertikal arah X. Ya, di mana arah X dia gunakan tulangan diameter 10 jarak 150. Sedangkan lapangan arah Y ini diameter 8 jarak 200 di sini, ya. Jadi ini kalau disusun, karena di lapangan, kedua-dua tulangan ini letak di bawah. Di bawah, di mana lapisan pertama, yang tadi kodenya satu garis ya. Lapisan pertama adalah yang arah X, yang paling bawah. Kemudian lapisan kedua, letak di atas besi X adalah besi Y. Ya, ini kodenya 2. Ya, berarti dia letak di atas. Ini yang kode 1, segitiga 1, ini letak di bawah. Begitu juga tulangan MTX ini yang atas. Ini TX di atas ya. Di atas kodenya 1. Berarti ini paling atas atau dikatakan lapisan pertama. Sedangkan TY yang ini yang saya tunjuk, ini TY, ini ada kode 2 segitiga. Berarti letaknya lapisan kedua atau di bawah tulangan X. Nah, jadi jelas ya di tumpuan ini ada 2 lapis, di lapangan juga 2 lapis. Nah, di lapangan bagaimana diaplikasikan untuk mengefisiensi tulangan, efisiensi pembesian, biasanya tidak disusun seperti ini. Karena setelah lapangan, di bawah tumpuan tulangan tekan, tidak butuh tulangan begitu banyak. Ya, misalkan ini jarak 200, di bawah tulangan TY ini boleh jarak 400 yang di bawahnya, karena dia area tekan. Maka karena tidak butuh sebanyak itu, ini bisa diterusin di tekuk, sehingga ini bisa jarak 400, ya. Setelah dia tekuk dengan kromo tadi, di lapangan yang dikromokan dengan jarak yang 400 menjadi jarak 200. Nah, itulah penyusunan seperti di video atau seperti di gambar-gambar sebelumnya, karena untuk mengefisiensi pemakaian tulangan, tetapi masih terpenuhi persyaratan. Dalam konteks seperti itu yang selalu keliru dalam pelaksanaannya. Ya, itu yang penyebab keliru karena kesulitan menyusun di lapangan pembesian sesuai dengan
filosofi atau dengan bidang momen, ya, dengan bidang momen yang ada. Nah, di sini kita akan melihat ya bahwa susunan tulangannya kalau dipotong bagaimana, ya. Kita ambil ini plat, ini ada plat, potongan BB yang gambar di atas ini. Ini saya lupa memberi nama potongan BB karena bentangnya 240, ini X ya. Berarti otomatis yang atas ini, yang paling atas adalah tulangan X, maka itu dia di lapisan pertama. Ini paling atas tulangan X. Kalau ini bentang pendek, diameter 10, jarak 150. Ini dia tulangan MTX. Sedangkan yang di bawah MTX, lapisan kedua MTY. Ini dia ditunjuk sini MTY. Ya, arahnya memanjang. Ya, memanjang untuk bentang 720. Ini diameter 8, jarak 300. Ini dia. Kemudian yang bawah, yang paling bawah ini dia tulangan ini. Ini adalah MLX. Ya, MLX. Momen lapangan X ini. Diameter 10, jarak 150. Yang lapisan kedua, berarti terletak di atas MLX adalah MLY. Ya, MLY adalah diameter 8, jarak 200. Ini dia. Nah, kemudian potongan memanjang. Yang bawah ini kita lihat ini potongan memanjang. Ya. Tentu yang potongan memanjang, ya, yang garis-garis ini adalah besi MY. Sedangkan titik-titik ini adalah besi X, ya. Nah, jadi nampak di sini yang di atas adalah besi X selalu di lapisan pertama. Lapisan pertama paling atas dan lapisan pertama paling bawah. Jadi ini untuk yang MTX, ya, dia di lapisan atas, ya, lapisan pertama, sedangkan yang Y ini dia MTY, tumpuan Y di lapisan kedua. Demikian juga di lapangan. Ya, di lapangan ini yang X-nya, ini yang X, yang titik-titik X karena dia potongan memanjang ya, potong 720. Jadi dia juga terletak di paling luar. Ini dia. Diameter 10 150, yang Y yang tegas ini, yang garis. Itu di lapisan kedua menghadap ke atas. Itu diameter 8, jarak 200. Ya. Nah, nampak di sini ini area tarik. Sedangkan di bawah tulangan ini area tekan. Jadi besi tekan itu boleh jaraknya 2 kali lipat daripada tulangan tarik. Setidaknya ada 50% terhadap tulangan tarik. Nah ini, ya, kita ambil satu foto supaya memperjelas. Ini dia tulang-tulangannya. Kalau ini ke sini Y, ini X, nah, maka itu saya plotkan ya pembesian ini. Ini adalah MTY, MLY-nya ini dia. Nah, ini 2 lapis ini. Ya. Kemudian ini MLX, ini MTX. Ya, susunannya kira-kira seperti ini ya. Nampak di foto. Jadi harus dilaksanakan seperti ini baru benar ini susunannya. Ya, seperti ini. Ya, memang juga tidak mudah ya. Itu menunjukkan ke si tukangnya tidak mudah. Ya, tidak cukup kita menjelaskan dengan teori, menjelaskan dengan foto, sering ya, supaya tidak terjadi kesalahan, itu si engineer-nya langsung mempraktikkan di lapangan, menunjukkan kepada si tukangnya. Ya, jadi itulah ya kuliah yang saya ambil untuk hari ini, ya, mengenai plat lantai yang sering terjadi kesalahan di pelaksanaan, ya, yang menjadi akhir kuliah kita hari ini. Ya, mungkin hari ini adalah kuliah kita yang terakhir. Ya, saya juga mohon maaf ya kalau dalam kuliah-kuliah sebelumnya ya ada kekeliruan atau ada kata-kata yang tidak enak, ya, ada salah ucap dan lain-lain. Ya, terakhir sebelum kita akhiri presentasi ini, ya, saya kutip lagi. Ya, satu kata-kata motivasi. Teruslah berjuang, jangan pernah menunggu apapun itu. Sebab kamu tidak akan pernah menemui waktu yang tepat
dalam berusaha. Ya, jangan kalau adakan perubahan, ingin sesuatu yang baik, jangan ditunggu-tunggu, ya, karena di sini ada kata motivasi yang mengatakan bahwa kita tidak pernah menemui waktu yang tepat dalam berusaha. Demikian, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, untuk sesi diskusi saya kembalikan ke Bu Yuli. Silakan Bu Yuli. Baik, terima kasih kepada Pak Roni yang sudah menyampaikan materi kuliahnya. Seperti biasa, untuk sesi tanya jawab, bagi mahasiswa yang punya